Perkenalkan, nama saya Hani Priska. Saya dari Prodi Arsitektur, ingin menjelaskan tentang proses desain, aspek manusia, dan aspek lingkungan pada arsitektur. Proses desain merupakan sebuah eksplorasi berupa serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh arsitek untuk menghasilkan ide dan mengaktualisasikannya ke sebuah rancangan. Kategori proses desain. Yang pertama ada kategori proses desain pragmatis, yaitu proses coba-coba dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Ada proses desain ikonis, proses yang mengalami pengulangan dalam suatu lingkungan hidup budaya masyarakat tertentu. Ada proses dengan analogi, proses yang mengibaratkan suatu objek sebagai suatu hal yang spesifik. Ada proses desain kanonis, proses yang mengembangkan konsep tentang pola, tatanan yang semuanya mengaruh pada keteraturan. Ada teori proses desain. Yang pertama ada teori proses desain kotak hitam, mengibaratkan suatu kotak hitam yang mengubah input menjadi output di dalam benak pikirannya. Proses desain kotak kaca, proses yang mengibaratkan kotak kaca di mana transformasi input menjadi output. Ada proses desain rasionalistik. Proses ini beragam ide dan prinsip metode ilmiah yang dapat diterapkan pada proses pengambilan keputusan. Terakhir ada proses desain argumentatif. Proses ini dianggap proses rasionalistik, tetapi pada konteks permasalahan yang lebih sederhana. Ada tahapan proses desain. Yang pertama tahapan pengembangan wawasan komprehensif, dan yang kedua tahapan perancangan, dan yang ketiga tahap presentasi teknis. Manusia, aspek yang paling mempengaruhi arsitektur. Aspek ini merupakan pembeda dari program studi lainnya. Berikut saya paparkan video arsitektur dengan lingkungan terbangun. Selamat menyaksikan. Hubungan manusia dengan lingkungan terbangun. Yang pertama mempengaruhi perilaku, yang kedua menentangkan perilaku, yang ketiga membentuk kepribadian, dan yang terakhir mempengaruhi citra diri. Ada bentuk perilaku. Yang pertama perilaku umum, respon yang diberikan terbatas terhadap sesuatu yang belum bisa diamati oleh orang lain. Nah, respon yang diberikan sudah jelas dalam bentuk tindakan nyata dan dalam bentuk tindakan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama faktor internal bersifat bawaan, dan yang kedua faktor eksternal bersifat berasal dari luar. Arsitektur berbasis perilaku. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu pertama kegiatan yang berlangsung, yang kedua fleksibilitas yang dibutuhkan, yang ketiga kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi interaksi, dan yang terakhir perubahan dari lingkungan bangunan. Ada penerapan arsitektur berbasis perilaku. Yang pertama ukuran ruang, yang kedua bentuk ruang, yang ketiga box furniture, yang keempat visual, yang kelima thermal, dan yang terakhir audial. Ada aspek lingkungan. Lingkungan adalah suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor berpengaruh timbal balik satu sama lain. Unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama unsur hayati, yang kedua unsur sosial budaya, dan yang terakhir unsur fisik. Kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, kerusakan karena faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara alami tanpa campur tangan atau peranan manusia. Meskipun, terkadang manusia pun bisa menjadi pemicu awal terjadinya proses kerusakan lingkungan secara tidak langsung. Yang kedua, kerusakan karena faktor manusia. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas atau ciptaan manusia, baik yang terjadi sengaja maupun tidak disengaja.